Yaumiddin. Jamaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita akan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Baik, sebagaimana yang antum ketahui semua bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas seputar bahaya sihir dan perdukunan. Ya. Di mana perkara sihir dan perdukunan ini adalah perkara yang melanda umat ini. Bahkan sihir dan perdukunan telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para penyihir dan para dukun itu mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Sebelum datangnya Islam, mereka memiliki makanah, kedudukan di sisi manusia ketika itu. Bahkan setiap raja, setiap pembesar, pemimpin, ada yang namanya penasehat. Dan penasehat itu seringnya diambil dari kalangan para penyihir dan para dukun. Ya, disebabkan mereka memiliki yang namanya pengetahuan atau dianggap memiliki pengetahuan tentang perkara-perkara yang akan terjadi. Padahal tidaklah mereka mengetahui perkara-perkara itu kecuali sedikit dari apa yang berhasil diambil oleh teman-teman mereka dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, ya, yang mereka mencuri berita dari langit, ya. Sehingga khabar yang mereka sampaikan terkadang benar, dan itu asalnya adalah berita yang benar yang didapat dari syaitan-syaitan dari kalangan jin yang mereka mencuri berita dari langit, namun seringnya keliru. Ya. Namun satu kebenaran ini senantiasa diulang-ulang diingatkan akan kehebatan tukang sihir tersebut. Dan selalu mereka ini menjadi rujukan di tengah manusia ketika itu, sampai datangnya Islam, sampai datangnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerangi, menjelaskan akan hal tersebut hingga sampai sekarang ini. Dan perdukunan ataupun tukang sihir selalu ada, selalu ada. Namun terkadang di zaman kita sekarang ini, disebabkan sudah tercoreng-morengnya yang namanya tukang sihir dan perdukunan, sudah cacat namanya, sehingga mereka berganti wajah dengan menyamarkan dirinya dengan mengangkat simbol-simbol agama. Dengan mengangkat simbol-simbol agama. Mereka juga menyebut nama Allah, bahkan sebagian para dukun juga berceramah, sehingga semakin samar. Maka penting untuk kita mempelajarinya atau mengenal tentang sihir dan perdukunan ini dalam rangka untuk mendeteksi siapa yang benar-benar siapa yang dukun dan siapa yang bukan. Perkara dukun ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara sihir dan perdukunan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu dosa 7 di antara dosa yang membinasakan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Ya Rasulullah, apakah 7 dosa itu? Apakah 7 dosa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirku billah was-sihru
wa qatlun nafsi allati harramallah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malal yatim wa tawalli yawma zahfin wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Di antaranya Nabi menyebutkan setelah kesyirikan as-sihru. Ya. Setelah kesyirikan Nabi SAW menyebutkan as-sihru, sihir. Ini adalah dosa yang membinasakan. Ya. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Ya. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Tentang sihir dan perdukunan, ya. Sihir, tukang sihir dan perdukunan. Ya. Sihir ini dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sementara dukun sendiri itu memang bahasa Indonesia asli. Ya, dukun. Kalau dukun ya, di sebagian daerah itu maknanya artinya keahlian. Artinya keahlian. Jadi dukun beranak ya, artinya keahlian dalam membantu persalinan. Ya, di tempat kami di Gresik itu ada namanya dukun rambut. Artinya ahli dalam mencukur rambut. Jadi perkara kata dukun ini ya tergantung konteksnya untuk apa digunakan. Ya, kalau maknanya keahlian maka boleh saja ya. Ada dukun rambut, ada dukun beranak. Ya. Tetapi kalau dukun dalam makna yang sempit sebagaimana yang konotasi negatif, maka berarti dukun ini terkait dengan tukang sihir dan tukang ramal. Tukang sihir dan tukang ramal. Yang ada dalam bahasa Arab ya as-sihir, al-kuhan atau kahana. Ini ya, kuhan jamak dari kahin, artinya tukang ramal. Arraf juga sama. Jadi di sini ada as-sihru dan ada tukang ramal. Ya. Dua-duanya ya, terkadang penyihir itu ya dia juga sebagai tukang ramal. Ya. Terkadang seorang penyihir dia juga sebagai tukang ramal. Dan terkadang tukang ramal ya terkadang biasanya tukang ramal saja. Terkadang dua-duanya, terkadang dia sebagai tukang ramal saja atau kahin atau arraf. Terkait dengan penyihir atau as-sahir ya, maka sihir ini secara bahasa ya, para ulama menyebutkan ma la tufasababuhu wa khufiyah. Sihir itu apa yang sebab-sebabnya dia samar dan tersembunyi. Ya, sebab-sebab yang samar dan tersembunyi ini definisi secara bahasa. Ya. Jadi apa yang bisa mempengaruhi karena sebabnya tidak bisa diketahui atau sangat samar, maka dikatakan sebagai sihir secara bahasa. Ya. Makanya as-sahar yakni waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir itu dikatakan as-sahru karena pada saat itu ya, kondisinya samar ya, penglihatan kita tidak jelas disebabkan gelapnya ya. Demikian pula sabda Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebahagian daripada penjelasan itu adalah sihir ya, sebagian daripada penjelasan itu adalah sihir ya. Tapi ini sihir yang dibolehkan secara bahasa tapi ya. Terkadang orang berbicara yang tadinya dia pendapatnya A, setelah ada penjelasan hanya dalam waktu 2 menit berubah pendapatnya jadi B ya. Disebabkan penjelasan-penjelasan yang masuk kepada dirinya. Sehingga Rasul mengatakan sebagian daripada penjelasan kefasihan menyampaikan itu adalah bagian daripada sihir. Tetapi sihir secara bahasa. Iya, sihir secara bahasa. Baik. Adapun secara istilah, maka tidak ada definisi yang baku dalam hal ini.
Tidak ada definisi yang baku. Sehingga para ulama ketika menyimpulkan tentang tidak adanya definisi yang baku dari sihir ini secara istilah disebabkan bentuk sihir yang beraneka ragam. Iya, ada sihir yang bentuknya ditiupkan pada buhul-buhul. Ada bentuk sihir yang dengan bentuk boneka. Ada bentuk sihir dengan bentuk foto. Ada bentuk sihir dengan macam-macam bentuknya yang sulit untuk dibatasi. Ya, berbagai bentuk sihir yang bermacam-macam, beraneka ragam ini, dan bahkan tidak ditahu, ya, hanya sekedar dengan pandangan mata orang bisa terpengaruh dengan sihir, menyebabkan definisinya juga semakin rumit. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan tentang sihir selalunya dengan contoh. Ya. Seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Adapun definisi sihir secara syar'i, ibaratun an azaib warruqa wa uqadin. Ibarat ungkapan tentang ikatan-ikatan atau jampi-jampi atau simpul-simpul yu'athiru fil badanil mashur, yang bisa mempengaruhi badan orang yang disihir, bil qatli au bil marad, dengan kematian atau dengan sakit, au bi ikhlali bi aqlihi, atau ada rusak pada akalnya, au yufarriqu baina zawjaini, atau yang menyebabkan berpisahnya suami dan istri, ya, dan seterusnya, disebabkan bentuk sihir yang sangat beraneka ragam. Disebabkan bentuk sihir yang beraneka ragam. Ini tentang pengertian sihir. Ya, pengertian sihir. Adapun sihir itu sendiri, para ulama menyebutkannya ada dua bentuk sihir itu. Ya. Ada yang namanya sihrun hakikiyun, ada yang sihirun khiyaliyun. Ada bentuk sihir secara hakiki, ada bentuk sihir secara pandangan atau hayalan. Ada pandangan secara hayalan. Hakiki, ya, maka ini disepakati para ulama akan keberadaannya. Seperti ada yang disihir dan itu nyata, ya. Ada yang disihir kemudian dia yang disihir ini mati. Ada yang disihir dari jarak jauh, kemudian yang disihir ini merasakan rasa sakit, bercerainya suami istri. Ya. Ya, ini seringnya di perkampungan ini biasanya kita jumpai. Ya. Masih maraknya perlakuan atau berlakunya sihir-sihir ini. Ada juga yang namanya sihirun takhyili, yakni menipu pandangan mata manusia, menipu dengan pandangan manusia. Ini pada hakikatnya tidak terjadi, namun apa yang dilihat oleh orang yang tersihir seolah-olah itu adalah kejadian yang nyata. Ya. Ini sebagaimana yang terjadi pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau adu sihir, adu tanding dengan penyihir-penyihirnya Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa memerintahkan para penyihir itu untuk melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, maka yang nampak pada manusia ketika itu, tongkat dan tali-tali tadi bergerak menjadi seekor ular. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saharu a'yunan nas, mereka menyihir pandangan-pandangan manusia, wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, mereka pun akhirnya menjadi takut dan para dukun ini datang dengan sihir yang sangat besar. Hanya merubah pandangan manusia. Ketika Nabi Musa alaihissalam juga melemparkan tongkatnya,
Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya jadi juga ular. Tapi ini ular hakiki, ular betulan, dan memakan semua ular-ular yang berupa tongkat dan tali tadi. Para penyihir ini menyaksikan, ini ular asli ini. Kalau kita ini ular mainan, menipu mata manusia. Ini Nabi Musa ini ular asli. Yang anehnya lagi, ini ular makan tongkat. Ini sudah di luar, memang betul-betul yang apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun berislam. Tidak ada artinya mereka menyerah kepada Nabi Musa dan mau menyembah apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini yang disaksikan oleh para penyihir. Kalau para penyihir hanya berubah menipu mata manusia, sehingga ular-ular dan tongkat-tongkat tadi nampak seperti ular. Sementara tongkatnya Nabi Musa ular asli. Ular asli. Yang kemudian para penyihir pun akhirnya menyerah dan mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini bentuk sihir. Sihir hakiki contohnya apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah tersihir, disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu terhadap istri-istrinya, mendatangi istrinya padahal tidak terjadi. Beliau disihir dan buhulnya ternyata didapatkan di sebuah sumur. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi Muhammad SAW dengan membaca surat yang kita ketahui, Al-Mu'awwidzat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini doa penangkal sihir yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk meruqyah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sepantasnya untuk senantiasa kita baca. Demikian pula pada zikir pagi dan petang. Ini tentang sihir, pembagiannya. Sihir ada yang hakiki, yang memang berpengaruh kepada manusia sampai pada tingkatan gila, meninggal. Ada juga sihir takhyili, hanya menipu pandangan mata. Tentang hukum sihir sendiri, itu adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kekufuran. Sebagai bentuk kekufuran. Ini sangat jelas apabila kita membaca surat Al-Baqarah. Dalam surat 100 dalam ayat yang 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'alimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ila akhir ayat. Mereka, jadi ayat ini konteksnya kepada menceritakan kisahnya ahlul kitab, terkhusus orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memang ini suka sihir, dan mereka selalu berhujah dengan perlakuan apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu memerintahkan jin. Nabi Sulaiman itu bisa naik di atas angin. Mereka menyangka bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah sihir. Padahal itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti, mereka menyangka bahwasanya Nabi Sulaiman ini melakukan sihir, sehingga mereka mencari-cari. Dalam sebagian kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, mereka para kalangan jin ini menyimpan sesuatu di singgasana Nabi Sulaiman, kemudian membisikkan manusia apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman sebenarnya sampai dia bisa menguasai jin dan seluruh hewan-hewan. Akhirnya mereka juga mencari di apa yang pada singgasana Nabi Sulaiman. Dan memang orang-orang Yahudi memang dari dulu suka sihir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Dan mereka orang-orang Yahudi mencari-cari atau mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Ya. Mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi sihir itu datangnya dari setan. Setan yang mengajarkannya. Demikian pula ditambah lagi ujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini dengan diutusnya 2 malaikat. Iya. Yang bernama Harut dan Marut. Tetapi malaikat ini tidaklah mereka mengajarkan sihir, ya, memperkenalkan sihir kecuali diingatkan. Ya. Janganlah kufur, janganlah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya memang orang-orang Yahudi suka sihir, mereka tetap mempelajarinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan sihir itu adalah perbuatan kekufuran. Ditambah lagi malahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak punya bagian di akhirat, yakni tidak punya bagian surga di akhirat. Mereka menjual diri mereka untuk membeli ilmu sihir. Malahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak punya bagian di akhirat nanti dari yakni khalaq, yakni perkara surga. Mereka tidak ada bagiannya, artinya masuk ke dalam neraka. Iya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan sihir. Iya, perbuatan sihir. Adapun hukum bagi pelaku sihir, iya, hukum bagi pelaku sihir, maka terjadi atau dinukilkan dari para sahabat seperti Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menuliskan surat untuk membunuh setiap tukang sihir. Ya, untuk membunuh setiap tukang sihir. Ya, sabit dari perbuatan Umar radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Bajalah bin Abadah, dia mengatakan kataba Umar bin Khattab, Umar radhiyallahu taala anhu telah menetapkan, ya, an uqtulu kulla sahirin wa sahirah, aniqtulu, untuk bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Ya. Apakah mereka dimintai tobat? Para ulama mengatakan tidak. Kalau dosa-dosa lain kadang dimintai tobat istighfar. Tapi mereka tidak sama sekali. Ya. Kalaupun mereka bertobat, maka belum tentu mereka lepas dari perbuatan sihirnya, karena sihir ini perkara yang samar. Ya. Ini kalau berlaku pemerintahan hukum Islam, mereka ini dibunuh, ya. Dibunuh, dipenggal. Ini termasuk sihir juga, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan menamakan dirinya sulap. Iya. Sulap ini meskipun dia menggunakan trik-trik, dan ada sebagian orang, ada seorang yang dia sebenarnya di satu sisi disenangi, ya, artinya bagus ketika dia membongkar trik-trik sihir. Dia menamakan dirinya pesulap apa namanya itu? Pesulap nama-nama warna. Ya. Pesulap hijau atau pesulap coklat, wallahu a'lam. Ya. Sebenarnya sangat baik apabila dia membongkar sihir, trik-trik sulap. Dan apa yang dia lakukan ini juga telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau bahkan menentang tukang-tukang sihir yang membakar dirinya sampai tidak termakan api. Ya, beliau pun kalau bisa, ya, mengajak untuk bakar diri, ya, mengajak menentang tukang sulap itu dengan syarat guling-guling dulu di dubur supaya hilang minyaknya. Ternyata penyihir ini yang mengaku bisa membakar diri ini pun tidak mau. Itu biasa dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya. Hanya disayangkan, ya, orang yang bongkar trik sihir ini ternyata dia pamer terus, ya, lanjut terus aktivitasnya.
Tapi kalau ditanya, ya saya bongkar trik, tapi dia lakukan terus aktivitas tersebut dan bahkan membentuk profilnya sebagai tukang sihir. Ya, pakaiannya mirip penyihir, gayanya mirip penyihir, maka ini berbahaya. Ya. Ini berbahaya dan bahkan masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum itu. Iya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Dia membongkar trik sihir, tetapi dia sendiri selalu meladimi, melakukan aktivitas sulap tersebut. Iya. Yang tadinya sihir itu harus dibenci, akhirnya banyak manusia yang ingin mempelajarinya. Ya, ini kan mempelajari trik sulap saja. Padahal ini adalah perbuatan menyerupai suatu kaum. Ya. Penyihir itu memang ada yang betul-betul penyihir yang bekerja sama dengan jin. Ada pesihir yang dia hanya menggunakan trik-trik, menggunakan bahan-bahan tertentu sebagai bahan sihirnya. Tetapi para ulama tidak pernah merinci. Kalau yang ini boleh dibunuh, yang ini tidak boleh. Tidak pernah. Siapa yang melakukan praktek-praktek sihir, maka hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Baik. Ini tentang sihir. Ya, tentang sihir. Seorang yang melakukan sihir, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan perbuatan praktik sihir ini adalah perbuatan yang sangat keras ancamannya dalam syariat kita. Selanjutnya, golongan yang kedua, ya, al-arrafah atau al-kahin, ya, tukang sihir atau tukang ramal. Ya, tukang ramal. Tukang ramal ini, ya, tukang ramal ini dia dari sisi tidak sebagaimana penyihir dalam hal memudaratkan orang lain. Kalau penyihir biasa menyakiti orang lain. Kalau tukang ramal, dia tidak menyakiti orang lain, hanya menipu manusia. Iya, hanya menipu manusia. Tukang ramal ini ada yang benar-benar dia bekerja sama dengan jin, ada juga yang pembohong. Iya. Artinya dia menggunakan media-media tertentu, kemudian dia simpulkan sesuatu itu, kemudian dia tafsirkan, dia pastikan apa yang terjadi besok. Nah, ini tukang ramal. Jadi dia menetapkan apa yang akan terjadi di kemudian hari dengan rumus-rumus tertentu. Dengan rumus-rumus tertentu. Ada juga yang dia menyebutkan kejadian yang akan terjadi dengan sumber berita yang dicuri oleh syaitan-syaitan dari langit. Jadi ada dua sumbernya tukang ramal ini beritanya. Kesimpulan apa yang mereka sampaikan itu ada dua sumbernya. Ada yang sumbernya berdasarkan seperti misalkan melihat bintang-bintang, oh ini ada bintang ini akan lahir ini, ada bintang itu akan lahir, akan terjadi ini. Dia kaitkan kejadian yang di perbintangan untuk kejadian, dia ramalkan kejadian apa yang terjadi di muka bumi. Ada lagi tukang ramal yang dia menyimpulkan ramalannya dengan penanggalan. Wah, ini kalau menikah hari ini nahas ini bahaya ini. Bagusnya menikah bulan ini, masuk di dalamnya. Ada juga tukang ramal dengan melihat zodiak,
Ini lahirnya tanggal sekian sampai sekian. Bulannya berarti bulan Sagittarius. Ya. Bintangnya Sagittarius. Berarti nasibnya ini orang percintaan sukses, ya. Anak banyak, rezeki melimpah, ya, tapi menderita, misalkan. Atau ya ini semuanya praktek-praktek tukang ramal. Iya. Praktek-praktek tukang ramal. Iya. Memberitakan perkara-perkara gaib. Memberitakan perkara-perkara gaib. Ada lagi yang sumber beritanya para tukang ramal ini, yang sumber beritanya adalah berita yang dicuri dari langit. Iya, yang ini terkadang benar. Iya, kejadian di muka bumi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha." Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara di langit, ya, menetapkan suatu perkara di langit, yakni apa yang akan terjadi, maka para malaikat pun akan, ya, mengepakkan sayapnya khud'anan liqaulihi, karena tunduk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan firman-Nya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin. Ya. Seolah-olah mereka mendengarkan, yakni para ulama menyebutkan bukan berarti wahyunya Allah itu seperti besi yang ditarik di batu yang licin, tetapi gemuruhnya itu sangat memekakkan, mengguncang hati, mengguncang, ya, jiwa-jiwa para malaikat. Ya. Yang quduhum dzalik, yang memekakkan mereka para malaikat karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sampai apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka para malaikat, qalu, maka mereka mengatakan madza qala rabbukum, qalul haq. Satu sama yang lain bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Mereka mengatakan al-haq. Iya. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Maka berita itu didengar oleh, ya, pencuri dari langit, yakni para syaitan-syaitan. Ya. Wa mustariqus sam'i hakadha. Ya. Oleh sebagian periwayat hadis ini disebutkan oleh para ulama, Uyainah bin Ma'mun, dia mengatakan, dia menceritakan bahwasanya mereka para syaitan itu saling, ya, menopang, saling, ya, kayak apa nih? Seperti orang panjat pohon pinang. Setan di bawah, ada lagi setan di atasnya, ada lagi setan di atasnya sampai ke atas langit. Iya. Sampai ke atas langit. Fayasma'ul kalimata. Mereka pun mendengar, mencuri berita dari langit. Mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh para malaikat. Oh, berarti kejadian di bumi nanti ini akan seperti ini. Iya. Fayulqiha ila man tahtahu. Maka syaitan yang mendengar berita yang paling atas menyampaikan berita kepada syaitan yang di bawahnya. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Kemudian yang di bawahnya sampai kepada yang di bawahnya lagi. Terus mereka saling menukilkan berita. Hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Sampai berita itu pun sampai kepada tukang sihir atau tukang ramal. Jadi tukang sihir dan tukang ramal sama sumbernya. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Terkadang, ya, panah-panah api mendapati syaitan ini sebelum dia sampaikan kepada temannya. Warubbama alqaha qabla an tudrikahu. Dan terkadang mereka berhasil menyampaikan kepada syaitan-syaitan yang di bawahnya sebelum disambar oleh panah api. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadbin. Setelah sampai kepada tukang sihir, ditambah beritanya menjadi ada 100 tambahan. Iya, tapi tambahannya ini dusta. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Kemudian dikatakan, bukankah
Ya, dia telah berkata kepada kita pada suatu hari demikian dan demikian, artinya ada ucapan yang benar. Ya, padahal ucapan dustanya lebih banyak, tapi karena satu kali benar dipercayai terus. Ya. Fayusarrifu bitilkal kalimatil lati sami'at minas sama. Ya. Maka dia pun dibenarkan. Dalam riwayat yang fayasduq. Maka dia pun dibenarkan dengan satu kata itu yang dia curi dari langit. Artinya kalaupun benar, maka berita itu datangnya dari memang berhasil dicuri dari langit. Ya, memang berhasil dicuri dari langit. Tapi seringnya dusta. Tapi ya, dan kita bisa saksikan ya, dukun ini kalau ditanya oleh orang awam, tukang paranormal ini ditanya oleh orang awam, selalu dibenarkan. Padahal ketika dipraktekkan kenyataannya salah terus. Ya. Tanya lagi, oh barang yang hilang di sini, dicari tidak ada, salah lagi. Ya. 10 kali salah, 1 kali benar. Yang benarnya ini terus diingat. Ya. Yang benarnya ini terus diingat. Yang salahnya berkali-kali dibohongi tidak masalah. Iya. Ini juga aneh juga ini ya. Kalau dokter sering benar, 1 kali salah habis nama baiknya, tidak dipakai lagi. Iya. 1 kali salah korban pasiennya meninggal, langsung dicap, wah ini dokter pembunuh. Padahal dia lebih banyak benarnya. Nah, ini dukun sering salah, 1 kali benar tapi dipercaya terus. Ini juga herannya ya. Saya nggak tahu masalahnya, apakah ke dukun itu lebih murah atau bagaimana ya. Tapi itulah yang terjadi ya. Itulah yang terjadi paranormal. Jadi paranormal ini 2 sumber beritanya. Ada yang dari ramalan-ramalan dengan menggaris-garis ya, dengan garisan-garisan di tanah, atau melihat bintang, atau menghitung waktu-waktu tertentu, kemudian dia ramalkan apa kejadian yang akan datang. Ada juga yang beritanya itu, atau dia meramalkan kejadian yang akan datang dengan berita yang dicuri dari langit. Terkait dengan berita yang dicuri dari langit, itu para ulama menyebutkan ada 3 keadaan. Ya. Ada sebelumnya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu akses berita di langit sangat mudah didapat oleh para syaitan-syaitan ini. Ya. Sangat mudah diakses. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Dulu kami, kata para jin, punya punya pos, tempat mengintai mencuri berita di sana. Ya, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Kami dulu punya tempat-tempat mencuri berita di langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasyada. Namun sekarang kalau kami berusaha mencuri berita itu, maka kami dikejar oleh panah api. Ya. Para ulama menyebutkan sebelumnya diutus Nabi Muhammad SAW, berita-berita di langit itu mudah diakses oleh para jin, para syaitan-syaitan, sehingga ramalan mereka selalu banyak tepatnya. Iya. Maka tidak heran kalau dahulu ya, orang paranormal itu, dukun-dukun itu sangat dipercayai oleh masyarakat dan punya kedudukan yang tinggi karena tebakannya selalu tepat. Ya, kalau seandainya dulu ada togel, habis bandar togel. Ya, tepat terus apa yang akan terjadi. Dan itu terjadi pada saat itu. Apa yang diramalkan sampai Fir'aun ketika dia mimpi sesuatu, diramalkan oleh dukunnya, ternyata tepat. Akan ada bangsa dari Bani Israel akan menghancurkan kedudukanmu. Ternyata betul. Nabi Musa alaihissalam. Iya. Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula penyihir, ya, ya, intinya penyihir-penyihir di zaman dahulu itu jitu, tebakan didapatkan. Siapa yang bertanya kepada dukun, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal,
kemudian dia bertanya dan dia benarkan apa yang diucapkan oleh tukang dukun ini, ya, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa maksudnya ini? Tindakan kekufuran. Ya, tindakan kekufuran. Artinya para ulama menyebutkan tidak akan berkumpul dua hal, iman kepada Allah dan percaya kepada dukun. Tidak akan berkumpul. Salah satunya harus gugur. Kalau beriman kepada Allah, maka ingkari tukang ramal. Kalau masih percaya dengan tukang ramal, maka berarti dia telah menafikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat besar bahayanya. Kalau sekedar mendatanginya saja tidak diterima salatnya 40 malam, 40 hari 40 malam. Kalau dia bertanya dan benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Al-Quran. Iya, Al-Quran. Maka hati-hati. Ya. Tapi kali ini dukunnya datang di rumah berupa majalah. Ya. Kita buka, ingin tahu, dibaca, terbetik, oh benar kayaknya ini. Allah musta'an. Ini sangat berbahaya. Iya, sangat berbahaya. Ya. Dan bentuk ramal ini sangat banyak bentuknya, ya. Ada bentuknya ya, memperkirakan tentang turunnya hujan, ya, meramalkan akan turun hujan hari ini dan dia pastikan, ya. Atau kejadian di mana meninggal atau dan sebagainya. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dalam surat Luqman, Allah menyebutkan tentang perkara-perkara gaib. Innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang hanya di sisi Allah ilmu tentang turunnya hujan. Dan Allah tahu apa yang di dalam rahim. Fama tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan seorang itu tidak mengetahui apa yang dilakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak tahu di bumi mana dia mati. Para ulama menyebutkan ini adalah kunci-kunci gaib. 5 ilmu gaib. Ya, 5 ilmu gaib. Ya. Dan Allah menyebutkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali dirinya sendiri. Tentang hari kiamat maka tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Ya, Rasul tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu. Padahal malaikat Jibril adalah orang yang paling dekat dengan Allah dari kalangan malaikat, makhluk yang di langit. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan manusia, makhluk yang ada di bumi. Namun ternyata mereka berdua pun tidak tahu, ya. Yang ditanya, yang bertanya dan yang ditanya juga sama-sama tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tapi dulu subhanallah, ketika masuk tahun 2000 atau 90 tahun 2000 sempat ada isu mau kiamat katanya, ya. Atau tahun 1999 bulan 9 tanggal 9 jam 9. Itu ya kami dulu ya takut juga karena masih anak-anak akan terjadi hal yang demi kiamat dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ya. Ini perkara-perkara yang seperti ini bisa masuk dalam kekufuran tanpa disadari. Ya main-main tapi dinukilkan. Orang yang lain pun akhirnya mendengarnya menjadi khawatir. Iya. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah tahu tentang hujan yang Allah turunkan. Iya. Hujan yang Allah turunkan. Jadi tentang rincinya hujan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia maka dia cuma bisa meramalkan. Dan ini meramalkan itu boleh saja, ya. Karena mungkin ada awan di mana Allah Subhanahu wa taala juga selalu menyebutkan dalam banyak ayatnya, ya, bahwasanya sebelum turunnya rahmat Allah berupa hujan, Allah kirim berita
Allah kirim angin yang membawa berita akan turunnya hujan. Adapun kejadian hujan itu sendiri maka cuma Allah yang tahu. Adapun manusia cuma bisa meramalkan, ya, cuma bisa memperkirakan, ya, bukan meramalkan, memperkirakan. Kayaknya seperti ini nanti. Itu pun tidak dipastikan. Ya. Memperkirakan dibolehkan. Ya. Misalkan kita seorang pelaut, ya, kita mau pergi memancing atau mencari ikan di laut, kita lihat cuacanya bergelombang, awan mendung, ya, maka kita bisa mengambil tindakan dibangun dengan pengetahuan kita di atas hal itu. Tidak jadi saya berangkat. Kenapa? Kondisinya tidak kondusif. Bisa jadi hujan lebat. Ya, itu namanya tidak memastikan. Ya. Ini dibolehkan. Ya. Ini namanya dibolehkan. Ini bukan tatayur namanya. Ini bukan tatayur. Berbeda dengan tatayur. Tatayur itu lempar burung, tidak ada kaitan sebab akibat, belok kanan, lanjut urusan. Belok kiri burungnya tidak jadi. Tidak ada hubungan sebab akibat. Adapun dengan melihat kondisi yang memang ada hubungannya secara sebab akibat, maka boleh kita mengambil tindakan di situ. Kita mengambil kesimpulan dari situ untuk melakukan atau tidak. Baik. Jadi yang mengetahui hujan secara rinci cuma Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa, kapan turunnya, berapa debitnya, berapa ya lamanya, itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Adapun manusia cuma bisa memperkirakan. Iya, tidak bisa memastikan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang di dalam rahim. Iya. Nanti bahagia atau sengsara orang yang di dalam janin ini. Apakah nanti akan jadi laki-laki atau perempuan, kulitnya hitam ataukah putih, mukanya ganteng ataukah jelek, cuma Allah yang tahu. Manusia ya cuma sebatas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan lewat USG, lihat oh ini laki-laki, ternyata lahir perempuan. Ya. Itu pun disebabkan sebab akibat yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka manusia cuma sebatas itu. Selebihnya daripada itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang dilakukan besok. Manusia punya planning, punya rencana. Saya mau melakukan ini. Ya. Tetapi kejadiannya bagaimana? Cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang tidak mengetahui di bumi mana dia mati. Seorang tidak mengetahui di bumi mana dia mati. Iya. Jadi kalau ada yang mengetahui saya mau mati nanti jam 2, ya, ternyata tepat, ya mungkin berita yang dicuri dari langit, boleh jadi. Tapi pada asalnya cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Manusia tidak mengetahui sama sekali di mana dia akan mati, bagaimana keadaan dia mati. Ya. Pernah ada kejadian. Ini ya, pelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi. Jadi dulu waktu masih di pondok di Gresik, tiba-tiba ditelepon oleh seorang ikhwah, tolong lihat keluarga saya yang ada di Surabaya. Tidak ada keluarganya di sana, dia masuk rumah sakit dan ternyata meninggal di sana. Ya. Kejadian 3 hari sebelumnya atau 1 pekan sebelumnya, orang ini sakit di kampung, ya, tepatnya di Raha sana. Dia sakit keras. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Saking kerasnya sakitnya dia tidak bisa bangun. Tiba-tiba, ya, hanya dalam beberapa 1 malam dia tiba-tiba segar bugar, sehat. Ya, tiba-tiba sehat dan dia ingin kerja. Akhirnya dia datang ke Kendari sebagai ABK kapal. Sebagai ABK kapal ya, kapal tanker lah begitu, kapal muat barang, sebagai anak buah kapal. Dia ikut kerja di situ. Ya. Padahal sebelumnya dia sakit keras. Ya. Dia pikir dia akan meninggal di kampungnya. Ternyata sehat dan dia berinisiatif untuk kerja. Ketika sudah sampai di kapal mau sandar ke Surabaya, sakitnya kambuh lagi. Ya. Tiba-tiba masuk ke rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal, kemudian dikuburkan di sana. Padahal tidak ada keluarganya di sana. Ya. Hanya dalam selisih waktu tidak sampai 4 atau 5 hari. Ya, keluarganya tidak menyangka dia akan meninggal di sana. Padahal sakit kerasnya di kampungnya, meninggalnya di Surabaya. Ya.
Ini, dan di sana tidak ada keluarganya yang bisa menjenguknya. Akhirnya kami datang, meninggal di sana, akhirnya dikuburkan, dan yang tahu kuburannya cuma 3 orang. Iya, saya juga sudah lupa di mana sekarang karena sudah lama. Ya, keluarganya mau ziarahi bagaimana? Tidak pernah dikunjungi. Ya. Sampai sekarang saya juga sudah lupa itu di mana itu kuburan, karena mungkin ada tambahan sudah mulai berubah. Intinya seorang tidak tahu di mana dia meninggal. Ya, seorang tidak tahu di mana dia meninggal. Baik. Ini tentang perkara gaib. Barang siapa yang mengaku perkara kejadian perkara yang akan datang, maka dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih banyak sebenarnya yang ingin. Kita masih lanjut ini? Lanjut ya? Atau cukup? Lanjut lagi. Baik. Perkara gaib itu disebutkan ada 2 hal. Ada gaib hakiki, ada gaib nisbi. Iya, gaib hakiki, ada gaib nisbi. Gaib hakiki, iya, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau gaib hakiki itu juga terbagi menjadi 2. Iya. Ada yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ada juga yang Allah khabarkan kepada sebagian dari hamba-hambanya, illa man irtadha min rasulin. Ya, kecuali sebagian dari orang-orang yang kami utus. Ya, Allah sebutkan mereka dikhabarkan tentang perkara yang akan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara gaib hakiki ini ada 2, ada yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ada yang sebagian hamba-hamba Allah tahu setelah Allah khabarkan. Gaib hakiki seperti lahil mahfuz, itu cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Iya. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Adapun ya catatan-catatan takdir di kalangan para malaikat, ya, itu juga diketahui malaikat, tetapi malaikat juga tidak tahu apa yang selanjutnya. Mereka cuma tahu ada yang di catatan mereka. Itu pun terkadang berubah. Iya. Terkadang berubah, ya, mengikuti apa yang di lahil mahfuz. Para malaikat tidak tahu. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan ketika Nabi SAW bersabda, ya, man arada ayyabsata lahu rizquhu wa yunsha'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menjalin silaturahim. Sebagian para ulama mengatakan, ya, sementara kan umur manusia ini telah ditetapkan, ya, umurnya sekian, ya, kok bisa berubah dengan sebab silaturahim? Ya, bisa berubah dengan sebab silaturahim. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya perubahan ini itu di catatan para malaikat. Iya, di catatan para malaikat. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Ibnu Mas'ud. Iya. Janin itu apabila sudah sampai 4 bulan, iya, maka ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 kalimat, 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Ini di catatan malaikat. Ya. Terkadang bisa berubah disebabkan doa hamba tadi atau disebabkan amalan-amalan tadi. Namun pada hakikatnya apa yang di lauhil mahfuz itu semua tercatat. Iya. Perubahan catatan di sisi malaikat itu sudah ditetapkan dalam lauhil mahfuz yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini perkara-perkara gaib. Ada yang itu pun dibagi 2 lagi. Gaib hakiki, ada cuma Allah yang tahu, ada yang Allah khabarkan pada sebagian hambanya. Demikian pula perkara gaib, misalkan kejadian-kejadian hari kiamat apa yang akan terjadi, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu adalah perkara gaib.
namun Allah bukakan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini namanya ghaib hakiki. Tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun sebatas yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, tidak lebih daripada itu. Ada lagi yang namanya ghaib nisbi. Iya, ghaib nisbi. Ghaib nisbi itu sebagian orang tahu, sebagiannya tahu. Iya. Misalkan ya, kejadian di Kendari, kita ada di Bombana. Kita yang ada di Bombana nggak tahu apa yang sedang terjadi di rumah. Iya, apa yang sedang terjadi di rumah. Maka ghaib hal tersebut bagi kita. Tetapi orang yang di rumah kita tahu karena dia ada di sana. Ini namanya ghaib nisbi. Iya. Baik. Para dukun atau tukang ramal, ya, paranormal dan sebagainya. Ya. Jangankan ghaib nisbi pada hakikatnya, jangankan ghaib hakiki, ghaib nisbi pun pada hakikatnya mereka tidak mengetahui. Ya. Apa yang terjadi di sana, pada asalnya mereka tidak mengetahui. Tetapi mereka tidaklah mengetahui kecuali pasti memiliki hubungan dengan para jin, ya, yang bisa terbang dengan cepat menyampaikan berita. Oh, ada kejadian ini. Ya. Tapi bekerja sama dengan jin dalam hal ini tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Maka perbuatan-perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Tapi itu mungkin yang bisa kita jelaskan. Intinya adalah semua baik tukang sihir ataupun para normal dan para dukun itu diharamkan di dalam Islam. Ya. Dan perlakuan tukang sihir tidaklah mereka bisa memudaratkan, mencelakakan manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadurruhum illa bi idznillah. Wa laysa bidarrihim illa bi idznillah. Mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Dan tidaklah seorang ditimpa sihir atau ya, misalkan pandangan ain, itu bukan karena kehebatan penyihir itu, tetapi karena kelalaian diri kita ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sihir itu bisa menimpa kita, dan itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.